di sore hari yang selalu mendung kalau akhir-akhir terakhir ini ya. Saya Kak Rose. Rumpi. No secret. Ada beberapa tamu yang akan kita ajak Rumpi hari ini. Ada yang beritanya lagi hangat sekali lalu lalang di infotainment. Ada yang juga seorang gadis yang lajang yang kita ingin tahu kepoin siapa sih cowoknya begitu ya. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu, ini juga ada sebuah berita yang hangat dan di headline itu judulnya juga sangat membuat penasaran. Dan inilah beritanya adalah mengenai dari kasus perceraian Piu dan Flo. Begitu ya, ini ada artikelnya. Piu benarkan punya wanita idaman lain. Oke, begitu ya. Jadi kemarin itu pengacaranya Flo ya, kalau tidak salah mengungkapkan bahwa kenapa sih alasannya menggugat cerai itu yang pertama itu adalah karena dianggap membiarkan Flo pergi bertahun-tahun tanpa dicari. Yang kedua adalah karena adanya will. Dan itu dibenarkan oleh Piu. Memang ada will, tetapi tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Dan yang ketiga adalah karena tidak ada niatan untuk islah pasca pisah ranjang atau apa begitu ya. Inilah beritanya. Piu punya will alasan Flo gugat cerai. Tapi saya sih membayangkan ya, kalau saya misalnya lagi ngambek nih mas suami ya, terus saya pergi dari rumah terus nggak dicari, itu saya pasti akan pulang, saya marah sama suami saya. Berani-beraninya saya pergi nggak dicari, apa perlu saya bawa sendok dari rumah? Kan maksudnya itu ya kan, kadang-kadang kalau kita mau pergi itu mau dicari gitu loh, nggak dicari itu sakit banget ya. Oke, baik, itu adalah berita. Semoga ya memang kalau misalnya harus berpisah, anak-anak tetap bisa menjadi apa ya, anak-anak yang bahagia begitu. Nah sekarang ini juga masih ada dari perseteruan. Ini juga wah ini ramai di infotainment. Ini ngomong ini, yang itu ngomong itu. Kemudian di Twitter ngomong ini, kemudian di Twitter yang satunya ngomong itu. Wah seru banget kalau dilihat itu ya. Tapi kita bukan mau ngompor-ngomporin, hari ini kita cuma mau menggali kisahnya seperti apa sih. Dan inilah Regina. Kamu kok makin langsing aja, kebanyakan pikiran atau gimana? Aduh, alhamdulillah kalau kita bukan kebanyakan pikiran. Apa dong? Bebannya tambah jauh. Oh, dulu tuh karena beban, jadi berat badan bertambah. Begitu bebannya menjauh? Menjauh langsung. Oh gitu kembali ya? ke sifat aslinya dan badan aslinya. Oh gitu. Oke, sekarang sebelum kita ngobrol sama Regina Andriane Saputri. Panjang. Coba kamu cari nama lain dong, ya, untuk supaya lebih gampang disebutnya. Regina Rose. Mungkin. Kita akan lihat dulu profil Regina berikut ini. Perseteruan antara Regina dan Farhad Abbas masih berlanjut. Saat ini Regina menggandeng Ramdan Alamsyah yang selama ini selalu berseberangan dengan Farhad untuk menjadi pengacaranya. Ramdan dipercaya Regina untuk menangani kasusnya yang digugat Farhad untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan saat pernikahan sebesar 19 miliar. Tak hanya menggandeng Ramdan untuk menghadapi Farhad di persidangan, Regina juga terlihat aktif. Lengkapnya, Secret. Jadi pemirsa, kemarin itu Regina sudah mendatangi sidang pertama untuk kasus gugatan Farhad Abbas mengenai uang mahar begitu ya. Dia minta dikembalikan 19 miliar. Bukan uang mahar aja Apa Mbak Penny. Jadi minta uang jalan-jalan. Uang jalan-jalan. Uang makan. Uang makan. Aduh, perasaan hari gini nggak ada yang gratis ya Bu? Oh iya, diminta kembali, ya ampun. Itu kalau ibu saya dulu nasihatin kamu, kalau udah ngasih orang nggak boleh diminta lagi, nanti timbilen katanya. Bukan Mbak, balik lidah. Oh balik lidah. Angka lidahnya kebalik katanya gitu. Oh gitu. Oke, ini dan harusnya hari ini juga kita ngobrol sama kuasa hukumnya yaitu Ramdan Alamsyah. Tapi Ramdan hari ini juga sedang sidang. Sidangnya juga kasus yang berkaitan dengan Farhad Abbas. Jadi bayangkan, Farhad Abbas itu sibuk loh. Kemarin sidang, hari ini juga sidang ya kan. Oh nanti kita akan hubungi by phone. Nanti tapi kan. Oh sekarang sudah ada. Oke, kita telepon. Halo Mas Ramdan. Halo. 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 Kok mana ada yang ngerumpi di sana? Bukan yang ngerumpi sama kita. Mas Ramdan. Halo Mas Ramdan. Belum ya? Oke, kita ke artikel dulu aja. Bagaimana? Oke, baik. Kita bahas ini, ada artikel yang mau kita tanya langsung ke Regina, begitu ya. Ini, bertikai dengan Farhad Abbas, Regina lari, tanda kutip ya, ke Ahmad Dhani.
Betulkah kamu lari ke Ahmad Dhani? Aduh. Kamu sebenarnya lari atau merapat? Nggak lari, nggak merapat, Mbak Apa Feni. dong? Nggak, tapi memang Merapatkan barisan nggak ya? merapatkan barisan. Itu katanya bagus banget tuh kayaknya. Ya. Bukan merapatkan barisan, sama-sama merapat. Ya. Salah ya. Jangan bahaya. Jangan bergosip. Jangan bergosip. Di sini kan emang Rupi Oh iya, kita lupa, ya. saya lupa. Jadi gimana kamu kenapa akhirnya ke Ramdan? Jadi Jadi gini. sebenarnya yang dituju Ramdannya atau Ahmad Dhaninya? Jangan yang itu. Jadi gini, kalau sebenarnya bukan lari ya, tapi gini, kalau sebenarnya kalau saya memilih Mas Ramdan untuk menjadi kebetulan kuasa hukum, karena memang gini, konteksnya satu saya pikir memang kan dia seorang lawyer berhak membela siapapun. Iya, betul. Kalau saya kan tidak mengerti hukum, makanya gue digugat 19. Masa kamu gak ngerti hukum? Makanya kamu bukannya dulu kemarin sempat jadi jubirnya Farhad Abbas. itu kan kalau jubir itu digaji, Mbak Feni. Oh, kamu nggak digaji? Nggak digaji, Mbak. Jadi pertama sedang pidananya si Farhad. Pidananya Dia Farhad. sebagai terdakwa. Oh, terdakwa. Sudah menjadi terdakwa. Sudah di sidang. Agendanya hari ini adalah kesaksian dari Ahmad Dhani sebagai pelapor atau Oke. korban. Ya. Kemudian dalam persidangannya tiba-tiba yang bersangkutan bilang katanya lagi sakit. Oh, Mas Farhadnya lagi sakit. Iya, sakit lah. Cuma akhirnya sidang ditunda walaupun jaksa sudah meminta bukti surat keterangan sakit. Oh, oke. Nah, akhirnya hakim memberikan waktu 3 hari, jadi lanjut hari Kamis. Oke, baik. Yang lucunya, tadi di sidang dia nggak bisa ngomong, tapi pas diwawancara sama wartawan dia ngomong. Jadi kurang lebih ada 10-15 menit lah dia bicara sama media. Tapi kalau bicara sama hakim di depan, Sakit. kan gitu. Oh gitu. Jadi kalau berbicara sama media ada gitu ya, tapi kalau ke pengadilan sakit gitu ya Mas Ramdan ya. Iya. Oke. Mas Ramdan ini kan sibuk banget kayaknya ya. Kemarin baru mendampingi Regina, itu juga sama Farhad Abbas begitu. Ini Regina kemarin sidang. kemarin sidang. Oke. Nah, ini dua-duanya Farhadnya nggak datang juga? Nah, itu dia. Kemarin kita berharap si Farhad Abbas itu datang sidang. Iya. Tapi ternyata dia nggak datang. Oke. Agendanya itu di sidang pertama, hakim menyediakan masa mediasi selama 40 hari. Oke. Sebenarnya saya pribadi pun saya berharap dia datang gitu loh. Oke. Jadi saya mau menguji kompetensi dan keahlian kemahiran kita secara hukum. Oh begitu. Saya pengen banget sidang berhadapan dengan dia. Oh Karena begitu. selama ini dia beranggapan saya tidak bisa sidang. Oke. Nah ini Saya berkaitan. secara patuh, nah Iya. saya buktikan besok ke Bogor, tapi nyatanya dia nggak berani. Nah, Oke, Mas Ramdan, ini kebetulan sekali Mas Ramdan menyinggung soal itu karena ada artikel begitu ya, mengutip perkataan Farhad Abbas, katanya gini, Farhad Abbas sebut Ramdan Alamsyah bukan pengacara gitu, katanya belum punya izin untuk bersidang, betulkah? itulah kalau menurut saya orang yang berbicara tidak menggunakan logika hukum, logika berpikir secara manusia normal. Oke. Kenapa? Apa yang dia mau? Berita acara sumpah. Kalau perlu saya cetakin 40.000 rim. Saya taruh ke rumahnya, biar dia baca satu-satu itu. Oke. Gitu. Oke. Terus yang kedua, kalau saya bukan pengacara, Iya. tentunya banyak klien saya yang laporin saya penipuan. Oke. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya nggak pernah dilaporin Oke. sebagai pengacara yang penipu klien. Oke. Mas Ramdan, Gitu. ini sekarang kenapa Mas Ramdan mau menangani juga Regina? Apakah karena sekalian gitu biar ya sama-sama yang dihadapin Farhad juga atau gimana sih? Begini, Regina itu kan butuh bantuan hukum. Iya. Ya kan? Dia pernah telepon saya berbicara konsultasi mengenai status permasalahannya dengan Farhad. Iya. Saya bilang ayo silakan datang ke kantor. Akhirnya Regina ke kantor sama keluarga. Ya kita bicara. Akhirnya Regina memberikan kuasa kepada kami dan kawan-kawan. Oh, oke. Dan kawan-kawan. Iya, partner saya di kantor kan ada 7 orang. Jadi jelek-jelek ini saya punya kantor, gitu loh. Oke. Dan pengacara ada 7 orang di kantor, gitu loh. Nah kemudian dari situ kita sidang pertama, perdana kemarin. Udah sudah. Gitu. Mas Ramdan, ini benar nggak sih ini ya bahwa Mas Ramdan itu mendampingi Regina sebagai kuasa hukum itu tidak dibayar, betul nggak? Wah, siapa bilang ratusan juta tuh dia bayar saya. Hah? Ratusan juta tuh dia bayar saya. Mana ada yang gratisan hari ini? Oh, ratusan juta dibayarnya.
Makanya banyak orang yang kadang-kadang ada bicara gini, itu Ramdan tuh yang penting masuk TV terus kemudian nggak dibayar, oke. Itu kadang-kadang yang berbicara itu nggak pakai otak gitu loh. Oh, jadi Mas Ramdan dibayar ya ini? Dibayar ya? Ada biaya Iya, jasanya dibayar, ya? Kak. Oke, Ada baik. dibayar, dan yang pasti, yang pasti, saya nggak akan mungkin macarin klien. Oh, Aman ya, begitu aman ya. ya. Tidak akan macarin klien ya. Saya garis bawahi, saya rekam, nanti kalau terjadi apa-apa saya putar ulang ini ya. Iya, karena kenapa? Iya, artinya begini. Oke, Artinya Mas. begini, kita kan pengacara yang profesional. Iya. Bukan kemudian saya pengacara yang macarin klien terus kawin klien, tak mungkin. Kayak siapa itu ya pengacara memacarai klien itu kayak siapa ya? Kenapa? Ya itu yang kemarin ada yang bergugat ke pengadilan itu kan minta 2 lebihnya dibalikin. Oke. Mas Ramdan, ini sekarang saya tanya, kalau Mas Ramdan sendiri sebagai seorang kuasa hukum melihat gugatan yang diajukan Farhad kepada Regina mengenai ingin minta dikembalikan bukan saja mahar, tetapi juga biaya-biaya yang sudah dikeluarkan seperti biaya jalan-jalan, biaya makan dan sebagainya. Ya, kita adalah seorang laki-laki sejati. Kalau saya sih laki sejati ya. Oh, oke. Pantang meminta apapun yang sudah kita berikan kepada orang yang kita cintai. Ya, satu. Yang kedua, Iya. masalah mahar. Iya, mahar. Ya kan, mahar itu diminta. Ini kan lucu, gitu loh. Selama 2 tahun dia menikah, Iya. seolah-olah di dalam gugatannya itu dia adalah korban daripada pembohongan daripada Regina. Padahal faktanya secara hukum Islam dia sudah sah menikah. Perlu diingat dan perlu dicatat. Undang-undang tentang pernikahan itu jelas disebutkan. Ya, pernikahan itu adalah sah. Ya, jika dilakukan sesuai dengan anjuran agamanya masing-masing. Oke. Tapi Gitu. dengan kemudian, sebentar, kemudian setelah sah itu nikah baru dicatatkan. Bukan dicatatkan dulu baru nikah secara Islam. Nah, sedangkan Regina dengan Hilal sudah bercerai itu tahun 2013. Oh. Sesuai dengan surat pernyataan dari Hilal. Oke. Ya kan, itu bulan puasa, bulan Lebaran Idul Fitri 2013. Nah, 2014 setelahnya kan baru menikah. Iya. Dan ini seolah-olah Regina dituduh poliandri. Ya kan gitu. Lah ini pengacara mana yang mau dibodoh-bodohi oleh seorang perempuan yang bernama Regina? Ya kan, atau selama ini dibalik, Regina adalah korban. Iming-iming atau korban yang selama ini ditipu daya. Oke. Seolah-olah dianggap sebagai istri, kan nggak mungkin. Oke. Apa itu yang akan kita ajarkan ke masyarakat Indonesia? Jadi seolah-olah selama 2 tahun itu sudah terjadi pernikahan, tapi tidur bareng, makan bareng, kamar bareng. Itu Oke, artinya baik. apa? Kumpul bete. Baik. Oke, baik Mas Ramdan. Oke, Mas Ramdan terima kasih banyak. Nanti kita hubungi lagi dan kita undang ke sini kalau lagi nggak sibuk ya Mas Ramdan. Terima kasih atas waktunya. Ya. Oke, bye-bye. Kita ngobrol lagi sama Ramdan. Masih ada? Nanti selain berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No secret. Jadi tadi kita sudah bertelepon dengan pengacaranya Regina, ditanya apa sih sebetulnya alasan membela Regina, apakah betul bahwa Ramdan Alamsyah itu membela Regina itu tidak dibayar alias pro bono begitu ya. Tapi Ramdan mengatakan dan menegaskan bahwa dia bekerja secara profesional, honornya banyak katanya gitu. Kemudian lanjut mengenai pandangan dia mengenai kasus yang diajukan Farhad Abbas, gugatan terhadap Regina. Menurut Ramdan tidak berdasar kalau dari sisi Regina begitu ya, karena memang tidak benar bahwa dituduhkan seolah-olah Regina itu melakukan poliandri karena sebelumnya sudah bercerai secara agama dan ada pernyataan resmi dari Hilal. Hilal baru kemudian surat resminya memang baru datang di tahun ini ya, tahun 2015. Dan pada saat bercerai dengan Hilal secara agama, itu pun yang menjadi kuasa hukumnya adalah Farhad juga. Farhad Abbas, begitu ya. Oke, jadi gimana Regina tadi mengatakan agendanya Farhad itu sebenarnya sibuk ya, memang padat ya? Padat merayap. Oh, kemarin jadi sidang dengan kemarin gugatan sidang, kamu. Gugatan aku. Hari ini? Hari ini gugatan dia. Yang pidana. Besok perdatanya dia juga. Oh, perdata. Kepada Ahmad Dhani ataupun Ramdan. Besoknya lagi? Dia lagi juga. Gitu. Farhad Abbas lagi. Kasusnya dengan? Dia lagi dengan Ramdan Alamsyah. Oke, baiklah. Jadi, alhamdulillah mungkin laku ya, jawabnya padat merayap. Cuma ini aku curiga nih Ramdan sama Farhad itu ketemu terus kayak lama-lama mesra loh. bisa jadi juga ya.
Biasanya kalau yang sering ketemuan kan lama-lama ya kan? Jadi akrab begitu. Oke. Baiklah, ini kita akan lihat kalau ini tadi adalah dari sisi Regina dan juga dari Ramdan Alamsyah. Kita lihat bagaimana sih komentar Farhad mengenai gugatannya yang diajukan kepada Regina tentang mahar. Berikut ini. Lagi dia menantang dan merasa tidak takut. Saya berpikir udahlah, kalau memang begitu kita bicara aja. Kalau memang harus saya membayar, saya bayar. Kalau misalnya dia harus mengembalikan, dia kembalikan. Bukan jujur yang nggak ikhlas. Minta kembali mahar, enggak, ayo cewek-cewek takut sama Farhad, nggak begitu. Gimana dia ngomong apa tadi? Hei cewek-cewek, sini jangan takut sama Farhad gitu katanya. Oh gitu, Cewek-cewek jangan takut Jadi sama maksud Farhad. dia mengembalikan mahar itu kalau dari logikanya Ya Farhad nggak adalah aneh lah, karena dulu kan waktu pas tinggal bareng sama aku juga sebelumnya pernah cerita begitu. Bahwa? Yang dulu aku punya mantan loh, terus mantannya bodoh banget tau nggak sih, hartanya aku ambil dia diem aja. Oh gitu. Jadi alhamdulillah juga sih ya, jadi diajarin juga kita ya. Dia maunya begitu juga. Gitu. Jadi setiap kali menikah, kemudian kalau bercerai Gak menikah aja sih, kalau mungkin dekat juga ya awal-awal semua Dikasih. all out ya. Kalau misalnya putus? Kalau putus ya ambil lagi deh gitu. Kalau perlu pakai kalkulator, uang makan berapa kemarin gitu. Jalan-jalan berapa kemarin, udah selesai dihitung nih bonnya gitu. Jadi mungkin dalam logikanya Farhad harusnya bayar masing-masing gitu ya. Oke. Jadi patungan gitu masing-masing. Ya, oke. Logikanya. Nah sekarang Regina, harapan kamu sebetulnya apa menghadapi kasus ini? Kan dia minta 19 miliar ya. Itu benar katanya mobil yang menjadi mahar itu juga masih nyicil. Jadi gini, saya luruskan lagi. Di situ kan dia bilang Regina dikasih mahar secara tunai, dikasih mobil Velfire. Saya klarifikasi ya, gitu. Jadi mobil itu mobil cicilan, dia cuma memberikan DP saja, ya kan? Yang suruh ngelunasin siapa? Dengerin dulu Mbak Feni, aku potong dulu. Dia cuma apa namanya? Belum. Oke. Terus udah gitu dia cuma membayar awal-awal aja angsuran. Dia tidak mampu membayar 15 juta per bulan. Selanjutnya saya punya bukti semua tuh saya yang bayar semua sampai dia tidak mampu bayar. Saya bilang begini, ini kamu mampu bayar nggak? Kalau nggak mampu bayar, ini mobil daripada diambil sama leasing, lebih bagus dijual aja. Ya udah saya sudah tidak mampu dan itu buktinya saya pegang semua. Saya tanya mana bukti dia, coba saya lihat mana bukti dia bayar. Oke, baiklah. Jadi dijual itu karena memang sudah dia tidak mampu bayar gitu loh. Ini ada komentar Farhad lagi tentang bukti-bukti yang dia miliki begitu. Kita lihat. Ini apa maksudnya? Kita lihat. Ada bukti, ada. Ya kan nanti kan Regina bisa membantah juga kan. Tapi yang jelas saya tepati, saya penuhi semua. Masalah Regina mungkin sudah menjual atau dia mau tidak mengakui kan, faktanya kan memang ada. Buat apa juga kita nggak bayar, kita mengakui bayar. Buat apa juga dia menerima tapi dia tidak mengakui menerima kan? Buat apa kita bayar mengaku tidak bayar? Buat apa dia mengaku menerima tapi tidak menerima? Itu ya, pokoknya gitulah sebangsa itu kalimatnya ribet ya katanya. Ribet. Itu masalah kasus mobil itu, salah satunya. Salah satunya. Apalagi sih yang masalah tas-tas itu apa sih? Tas apa sih Bu? Aduh, tanya ini anak durhaka katanya karena kamu apa gitu. Ya biarin aja, kalau saya gini loh. Baik buruk orang tua adalah orang yang melahirkan kita, terutama ibu kita. Yeah. Jadi kalaupun mungkin sekarang ada orang-orang tertentu yang mengambil kondisi di dalam situasi seperti ini dan orangnya itu lagi, ya silakan aja. Yang penting saya tidak mau memberikan komentar apapun juga karena bagi saya orang tua tetap orang yang saya hormati. Tapi kamu katanya diadukan juga dianggap sebagai anak durhaka secara hukum. Nah, itu kan versinya yang satu itu, ya kan gitu. Oke. Oh, pengacaranya Farhad sudah standby di telepon, kita tanya. Oke, halo. Halo Mas Rasman. Ya. Oke, Mas Rasman sedang ada di mana? Ini kalau Mas Rasman ini mewakili Farhad untuk gugatan kepada Regina ya atau kepada Ahmad Dhani juga? Baik, selamat sore. Iya, selamat sore. Adinda Regina. Selamat sore abangku sayang. Baik, saya kebetulan tadi sedang di kantor. Oke. Dan baru saja selesai tadi Iya. mengikuti persidangan Mas Farhad di PN Jakarta Selatan. Oke. Dan idealnya juga kemarin saya ikut juga sidang di PN Bogor. Oke, baik. Tapi saya mau kasih tahu Bahwa Mbak Regina, iya. saya berharap kalau statement bagaimanapun itu kan mantan suami, supaya ditata kelola lah bahasanya dengan baik. Oke, baiklah. Kemudian saya ingin beritahu bahwa Ya. kata-kata poliandri Ya. itu justru
kan pada saat penandatanganan segala macam itu antara saya dan Ilal itu kan Anda ya kan, semua di situ. Ilalnya ada tuh? Ada semua ya kan, Tanda tangan. dan di situ di surat keputusan cerai ya yang dikeluarkan Pengadilan Agama Negeri Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu jelas banget Ilal di situ sudah buat pengakuan loh, itu surat putusan cerai. Ilal mengakui di situ sudah bercerai dari saya itu kapan ya? Kapan? Di situ Lebaran hari kedua itu ya. Lebaran tahun? 2013 kalau nggak salah ya, 2014. Itu semua ada semua Ilal pengakuan di surat putusan cerai. Jadi walaupun mungkin sekarang ada orang berstatement lain, itu putusan cerai tidak mungkin bisa berbohong. Oh, jadi ada putusannya. Ada putusannya. Jadi kalau Anda juga berbicara sih saya boleh-boleh aja membela klien. Tapi juga ya kalau Anda belum mengenal Regina ya juga jangan asal ngomong juga kali ya gitu. Okay, Tolong dilihat dulu baik-baik. Gitu. Ini ribet juga ya. Jadi sebenarnya nggak ribet. Yang bikin ribet mungkin yang sana mungkin. tapi memang benar apakah Ilal yang menyebutkan mengenai poliandri ini? Pernah dengar kalau atau saya pribadi tidak pernah mendengar secara langsung. Tidak pernah mendengar secara ya langsung. Kan? Nonton TV pun kadang jarang memang itu kan. Tapi banyak diberitahu. Tapi saya kan juga saya cek apa benar ada ngomong seperti itu. Supaya tidak diadu domba. Supaya gitu. tidak diadu domba karena saya tahu wataknya seperti apa orang yang satu itu gitu. Tapi bagi saya tidak masalah, itu kan orang boleh pro dan kontra. Yang ini bilang seperti namanya juga orang lagi udah sebel. Kalau orang sebel itu kayaknya walaupun kita bagus semua jelek ya kan. Sama kayak dulu Mbak Feni. Gimana tuh? Kalau awal-awal kan cinta tuh, Regina bagus banget, ini istri saya, iya. Kan? Aku lihat waktu itu mesra kan, banget, mesra ya. banget, suapin bakso, Iya, kan? Aku jadi pengen makan bakso gara-gara nonton itu. Iya, Kita masih akan ngobrol lagi, barangkali Anda di sana juga jadi pengen makan bakso atau mungkin makan itu tadi di restoran itu ya, Padang. Ya, itu enak juga tuh makan gulai otak. Aduh, selain berikut ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumi. Satu hal yang menarik, sekarang kita akan ngerumpiin statusnya Regina di media sosial dan salah satunya adalah melalui media Twitter. Oh, tapi di Twitter itu memang Regina menyebutkan sedang mencari calon suami. Kamu belum kapok, yang ini aja belum selesai loh. Enggak, itu sebenarnya makanya itu dia makanya jangan dibesar-besarin. Sebenarnya nggak begitu, karena aku tuh kan melihat itu dan itu lagi, biang keroknya itu lagi. Makanya aku iseng-iseng aja kan. Pengen tahu gimana sih caranya main Twitter. Pencetlah itu. Pas aku tulis dicari calon suami ini, bercanda-bercanda. Cuman biasa. Udah ada yang lamar, banyak. Biasalah, namanya juga lucu-lucuan kan. Tapi dasar yang sana panas ya kan, langsunglah dia panggil lagi media tuh kan Regina cari calon suami kan, gitu. Aku bilang, ternyata masih kepoin gue. Tunggu. Jadi Farhat itu follow Twitter kamu? Sekarang enggak dong. Sekarang dia sudah mengeblok saya. Tapi nggak apa-apa. Kamu diblok sama dia, tapi dia kamu blok nggak? Ya pasti. Jadi saling ngeblok. Makanya kok dia bisa tahu? Ya biasalah, kan banyak mata-matanya. Makanya aku bilang begini sama Feni, udah deh Mas Farhat, besok datang aja ke kantor kelurahan. Mau ngapain? Aku bilang, buat surat keterangan tidak mampu. Tidak mampu apa? Tidak mampu melupakan saya. Regina, coba kamu lihat ke kamera. Apa yang mau kamu sampaikan ke Farhat kalau ketemu lagi tuh? Mana apa kameranya? Ini kamera. Kalau tidak mau kuat lambaikan tangan gitu ya. Gitu. Ya aku cuma bilang aja tadi ya Mbak Feni ya, Mas Farhat yang ganteng, ya kan, yang imut-imut, rambutnya yang udah bagus ya kan. Nah, Mas Farhat daripada kepoin aku, datang aja deh ke kantor kelurahan terdekat ya, gitu kan. Buat ini aja, buat ke surat keterangan tidak mampu Anda. Tidak mampu apa? Jadi kalau ditanya sama lurahnya kan, Mas Farhat kaya raya kok nggak mampu? Aku nggak mampu melupakan Regina, Pak Lurah. Gitu. Tepuk tangan dong buat Regina. Aduh. Ya ampun. Ini yang ngobrol sama ini saya jadi lapar, jadi apa, macam-macam ya kan. Kita udah satu perempuan lagi untuk Rumi biar tambah seru suasana hari ini. Inilah dia, Lolita.
much ya tamu-tamu saya hari ini. Baik, sebelum kita ngerubis sama Lolita, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke Lolita. Iya. Kamu untuk pertama kalinya duduk di kursi panas saya ya. Di sini saya akan bertanya dengan ekspresi wajah yang kepo dan ini adalah pertanyaan dari hasil investigasi. Cobalah pertanyaan saya dengan jujur saja karena tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, tidak perlu kamu datang ke kelurahan untuk membuat surat tidak mampu ya. Jawablah pertanyaan saya, apakah jawabannya fitnah atau fakta? Lolita, Aku deg-degan loh. masa fitnah atau fakta? Bahwa kamu dulu sempat berharap untuk bisa menikah dengan Reza Aditya, fitnah atau fakta? Fitnah. Masa? Fitnah. Kamu nggak, ya udah putus dulu waktu pacaran, kamu ngarep he's the one gitu. Enggak sih, karena waktu itu waktu pacaran kan juga masih muda ya. Jadi nggak kepikiran sampai menikah dulu emang. Gitu. Jadi pacaran aja. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta Lolita? Bahwa kamu berencana untuk menikah di usia 25 tahun, fitnah atau fakta? Oh my god. Takut gue ditanyain sama Kak Ros. Benar nggak? Tahun depan berarti ya? Sebenarnya itu Maunya tahun depan, pasangannya yang belum tahu. tuh tahu loh, Iya. luar biasa loh. Sebenarnya itu kepinginan biasa sih kalau zaman dulu ditanyain pengen nikah umur berapa? Pengennya 25 sih lucu umur kali 25 ya. Gitu. Kalau setelah sekarang ini berusia 24, kamu berubah rencana kah? Ya kalau ada calonnya sih nggak apa-apa, rencananya terus aja jalan. Fitnah atau fakta Lolita? Bahwa kamu sekarang ini lebih banyak pekerjaan sebagai presenter itu karena kamu sudah tidak laku lagi sebagai pemain sinetron, fitnah atau fakta? Fitnah. Ngefitnah? Fitnah. Jadi kenapa kamu jadi lebih senang jadi presenter? Karena waktu itu kan sempat syuting sinetron dulu, ngejalanin sinetron, dan setelah itu kayaknya mau istirahat dulu ya karena syuting sinetron itu kan stripping kan capek banget. Akhirnya mau coba yang lain deh. Ternyata jatuh cinta juga sama jadi dunia presenting. Jatuh cinta sama dunia presenting atau jatuh cinta sama presenter? Jatuh cinta sama dunia presenting dong. Oh gitu. Kamu bawain acara infotainment juga ya? Iya. Coba sekarang Kak, saya minta kamu membawakan acara infotainment dengan gaya saya. Gaya siapa lagi coba ya Kak? Oke, acara yang tajam-tajam itu ya? Oh. Ya itulah acara itu, coba kamu yuk coba ya. Oke, yang coba itu ya. membawakan berita tentang Regina dan Farhat. Selamat siang pemirsa, saya Lolita Agustin. Dan di acara kali ini saya akan mengungkap hal-hal yang tabu menjadi layak dan pantas untuk diperbincangkan. Semuanya akan kami kupas secara tajam, setajam kapak. Kan nggak boleh. Setajam itu sebenarnya acara infotainment atau acara yang kriminal gitu ya. Baik, lanjut. Fitnah atau fakta Lolita? Bahwa kamu itu sebetulnya adalah seseorang yang lebih senang menyendiri ketimbang ngumpul sama teman-teman. Fitnah atau fakta? Itu fakta sih. Suka menyendiri? Bukan lebih suka menyendiri dan gak mau bergaul sama teman-teman sih. Lebih tepatnya lebih menikmati me time aja gitu. Fitnah atau fakta Lolita? Bahwa kamu pernah di sebuah acara, saking kangennya kamu sama ibu kamu, tiba-tiba kamu nekat pulang aja gitu ke Malang. Fitnah atau fakta? Pernah, ya fakta. Lagi acara apa itu? Kamu lagi acara apa? Sebenarnya baru selesai syuting dan itu selesai syutingnya itu subuh-subuh, inget banget jam 3 subuh. Terus karena kangen banget sama mama dan waktu itu emang mama lagi mau pergi kerja jauh gitu. Terus kayaknya aku harus pergi nih sekarang. Jadi pulang syuting jam 3 subuh itu langsung cari tiket. Tiket apa? Tiket pesawat dong. Kirain tiket bis malam ya. Terus cari tiket jam 4 pagi dan dari situ dapet tiket jam 10 pagi. Jadi dari situ langsung nggak pulang, langsung ke airport aja gitu. Pulang. Iya. Gitu, ternyata masih anak mami juga ya. Kangen soalnya. Fitnah atau fakta Lolita? Bahwa kamu pernah kepergok di Bandara Padang sedang menggandeng seorang laki-laki. Fitnah. Mana ada Bandara Padang gandingan sama siapa?
Ayo di bandara mana? Pokoknya sebuah bandara lah. Ih sotoy deh. Coba. Ada fotonya nggak? Ada fotonya nggak? Hah? Ada fotonya tapi ya. Fotonya di mana nemunya? Oh, ada yang ngeliat lagi gandengan, turun dari pesawat gandengan. Jangan-jangan pramugaranya. Atau pilotnya. Bisa jadi. Siapa yang kamu gandeng? Nggak tahu. Nggak tahu siapa sih? Siapa yo? Tapi laki ya, bener ya, laki yang digandeng ya. Bukan laki ya kan, laki ya. Fitnah atau fakta Lolita? Bahwa kedekatan kamu waktu itu dengan Billy Syahputra hanyalah settingan semata untuk menaikkan popularitas kamu. Fitnah atau fakta? Oh my god, rame banget ini studio. Itu fitnah. Nah, fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Fakta. Fitnah. Sebenarnya sama Bang Billy tuh emang dekat karena kita kerja bareng. Dekat itu gitu. dalam arti apa nih? Cuma dekat, saya di sini, dia di situ, Billy di situ, bagaimana? Serem loh kalau ditanya sama ibu yang satu ini loh. Agak serem ya horor. Ada asmaranya nggak sih sebetulnya? Atau hanya sebatas Ya, deket-deket kita aja? kan deket aja, berteman baik. Oh, jadi nggak gitu. pacaran? Enggak. Dia nggak pernah nembak kamu? Hah? Enggak. Oh, kamu nggak pernah nembak dia? Enggak dong. Oh, jadi nggak pernah terjadi ada adegan tembak-tembakan, nggak ada ya? Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Oke, baiklah Lolita, saya akan menunjukkan kepada kamu beberapa foto. Tolong diperhatikan wajah-wajah mereka dengan baik-baik dan seksama. Ini adalah foto yang pertama. Foto yang kedua. Mana yang foto yang kedua? Nah. Langsung tuh 2, 3. Ada Billy, ada Ricky, ada Reza. Sebetulnya mana di antara 3 laki-laki ini yang paling menggetarkan hati kamu? Semuanya itu punya makna sendiri-sendiri. Oh, oke. Kalau Reza maknanya apa, Reza? Kalau Reza itu yang dulu waktu saya sama dia kan waktu awal-awal di Jakarta. Jadi dia yang mengajarkan saya banyak hal gitu. Jadi dia Gimana? bagian ketika kamu memulai karir. Betul, Gitu ya? ketika saya memulai karir dan saya sendirian kan di Jakarta. Jadi dia benar-benar ngajarin saya gimana sih hidup sendiri, gimana harus survive, gimana harus kerja yang benar. Itu Reza yang saya ingat. Kalau Billy? Kalau Bang Billy itu Kalau Bang Billy itu teman curhat, terus dia juga orangnya kan lucu ya. Jadi yang saya ingat sama dia itu ya hari-hari sama Bang Billy itu penuh tawa gitu. Kalau Ricky? Kalau Ricky dapat aja lagi. Ya, ini Ricky, apakah Ricky ini yang kamu gandeng-gandeng kemarin itu? Kalau Ricky apa? Ricky maknanya apa? Kalau Ricky itu bisa saya bilang seorang sahabat, seorang kakak, seorang yang sabar banget dengerin saya curhat, ngomel-ngomel. Enggak. Ini sahabat-sahabatan atau kakak-kakaan? Kakak tapi Kalau ini juga kan dulu kan jubir-jubiran. Itu kan nggak pakai embel-embel belakangnya. Oh iya, jubir ya. Jubir-jubiran tapi mesra. Iya. Sama kakak-kakaan tapi mesra. Iya. Kamu gitu juga, itu mesra juga ada. Sama Ricky mesra juga. Tapi cakep loh. Cakep ya? Cocok nggak? Cocok. Besok kita undang berdua ya. Ya. Oh my god. Ada foto lagi yang mau kita tunjukkan ke Lolita? Oke. Nah, sekarang Lolita. Iya. Cowok-cowok di sini ya kalau ngeliat cowok yang keker-keker dikit langsung teriak-teriak loh. Setelah Cika, Desika, Deddy Kobusnya gandeng Lolita. Iya ampun. Emang udah putus sama Cika Jessica gandeng-gandeng kamu? Nggak tahu. Kalau itu kan kamu gandeng cowok di bandara. Kalau kamu Iya. digandeng Deddy di mana? Di itu tuh di Triangle yang di baru film. di filmnya yang Yes, baru, ya. Aku ikut main juga di situ. Kamu ikut berantem-beranteman juga? Ikut berantem-beranteman Ikut juga. dibikin ceritanya kamu jatuh cinta sama Deddy juga? Gak sama Mas Dendi sih, tapi justru aku musuhnya Sama Mas Cika Dendi. Jessica?
Enggak ya? Bukan sama Volan, jadinya aku pacaran sama Volan terus aku musuhan sama Mas Dedi gitu. Jadi misinya adalah untuk membunuh Mas Dedi gitu. Oh, ya, mutlak kalau gitu ya. Oh, itu tangan siapa itu? Tangan siapa itu? Thank you for the lovely weekend, Cella. Let's do it again soon. Itu tangan siapa? Kayak tangan gue semuanya dua-duanya. Enggak, yang satu tangannya pakai kutek, yang satu kayak tangannya ini ya. Tangannya lemah lembut juga sih yang satu. Itu siapa? Itu ada. Riki ya, Riki ya. Hah? Oh ini, cakep ya. Pilih mana? Menurut kamu paling lebih ganteng mana? Deddy Corbuzier atau pacar kamu Riki? Hah? Gantengan mana? Ayo. Soalnya Dedi buat lu kan, gue tau banget. Deddy buat itu, Cika. Deddy atau Riki? Nggak tahu ah. Riki apa Deddy? Pilih aja, bebas kok. Kita nggak maksa. Ya udah Ricky deh. Kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rupi. No secret.